Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mempelajari apa itu asesmen adaptif berbasis AI dan bagaimana cara menggunakannya, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Kenalin, aku Siwi Utami dengan NIM 044733 092 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Salam kenal. Apa itu asesmen adaptif berbasis AI? Asesmen adaptif adalah sistem evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan jawaban dari mahasiswa. Misal, kalau mahasiswa itu menjawab dengan benar, maka sistem akan memberikan soal yang lebih sulit lagi. Tapi, kalau mahasiswa menjawab dengan salah, sistem akan menurunkan tingkat kesulitan agar tetap sesuai kemampuan dari mahasiswa. Teknologi AI di balik asesmen ini menganalisis pola jawaban untuk memberikan gambaran akurat tentang penguasaan konsep, bukan sekadar nilai akhir. Mengapa sih sistem ini penting? Bagi dosen, sistem ini penting karena asesmen adaptif memberikan data detail mengenai kompetensi setiap mahasiswa. Sistem menunjukkan topik mana yang sudah dikuasai dan mana yang memerlukan intervensi. Sedangkan bagi mahasiswa, sistem ini memberikan pengalaman belajar yang personal. Mahasiswa dapat mengetahui kemampuan mereka secara real time dan memahami area yang perlu diperbaiki. Cara mengakses dan masuk sistem. Untuk menggunakan asesmen adaptif, masuklah ke LMS universitas seperti biasa. Pilih mata kuliah, lalu klik menu asesmen adaptif berbasis AI. Setelah itu, pilih jenis asesmen yang disediakan oleh dosen. Misalnya, kuis formatif, uji kompetensi, atau latihan persiapan. Atau mungkin ada yang lain yang udah disiapin sama dosen kalian. Cara menggunakan sistem dan contoh langkah demi langkah. Yang pertama, setelah asesmen dimulai, Anda akan melihat soal pertama dengan tingkat kesulitan yang standar seperti tadi yang aku bilang. Jadi dimulai dari rendah ke yang paling sulit. Jika kalian menjawab dengan benar, sistem akan menganalisis tingkat penguasaan Anda dan memberikan soal berikutnya yang sedikit lebih sulit. Nggak langsung sulit ya. Jika salah menjawab, sistem menyesuaikan soal ke tingkat yang lebih mudah untuk memastikan evaluasi tetap akurat. Pada akhir sesi, Anda akan melihat laporan hasil yang berisi: pertama, tingkat penguasaan tiap topik. Kedua, rekomendasi materi yang perlu dipelajari. Ketiga, posisi Anda dalam pengembangan belajar. Contoh manfaat praktis bagi dosen. Di sisi dosen, sistem menyediakan dashboard lengkap yang memudahkan analisis kelas. Misalnya, dosen dapat melihat bahwa 60% mahasiswa kesulitan di topik transformasi data. Dari sini, dosen dapat merencanakan intervensi berupa 1. Memberikan materi tambahan. Kedua, sesi remedial. Ketiga, pembelajaran diferensi untuk kelompok mahasiswa tertentu, yaitu mahasiswa yang mungkin kurang memahami materi. Contoh konkretnya, seorang dosen statistik menemukan bahwa mayoritas mahasiswa lemah di konsep distribusi norma. Ia kemudian membuat sesi penjelasan tambahan dan latihan khusus. Setelah 2 minggu, dashboard menunjukkan peningkatan penguasaan sebesar 30%. Wih, keren ya.
contoh manfaat praktis bagi mahasiswa. Mahasiswa juga dapat manfaat besar, misalnya Andi memperoleh laporan asesmen adaptif yang menunjukkan bahwa ia sudah kuat di dasar pemrograman, tetapi masih lemah di penggunaan loop. Dari laporan itu, Andi bisa fokus belajar pada video tutorial tentang loop dan mengikuti latihan khusus yang direkomendasikan oleh sistem. Dengan cara ini, pembelajaran lebih terarah dan efisien karena sistem akan mendeteksi apa yang perlu kita pelajari dan apa yang nggak perlu. Tips penting untuk penggunaan yang optimal. Yang pertama, jawablah setiap soal dengan jujur tanpa mencari jawaban dari luar. Jangan nyontek dan jangan cari jawaban dari manapun. Gunain otak kalian aja. Yakin pada jawaban kalian, karena sistem ini akan mengukur sampai mana kemampuan kalian. Untuk tips yang kedua, pastikan jaringan internet stabil. Nanti kalau jaringan internet kalian bermasalah, pasti jawabannya juga bermasalah. Jadi pastiin ya jawaban sih jaringan internet kalian stabil. Yang ketiga, luangkan waktu tanpa gangguan selama asesmen. Jadi pastikan gak ada yang ganggu kalian. Jangan sampai tiba-tiba ada adik kalian yang ganggu kalian ketika kalian lagi ngerjain asesmen. Keempat, untuk mahasiswa, gunakan laporan untuk memperbaiki kelemahan. Jadi kelemahan kalian dijadiin laporan rangkum. Yang kelima, tips untuk dosen. Gunakan dashboard untuk membuat keputusan pembelajaran berbasis data. Terima kasih atas waktu kalian. Bye-bye. Semoga video ini bermanfaat.